Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Apa kabarnya pagi hari ini? Pasti bisa dilewati, amin. Pagi hari ini suasananya adem, sepi, sunyi gitu. Abis hujan gitu ya semalam Bapak Ibu ya. Kayaknya bikin kita ngantuk gitu ya. Tapi saat ini pagi ini kita mau sama-sama bersuka cita. Kita mau tetap bersemangat datang kepada Tuhan, amin. Karena Tuhan sudah begitu baik dalam kehidupan kita. Dan saat ini kita sudah memasuki bulan yang baru, gak terasa kayaknya kemarin baru Natalan ya Bapak Ibu. Sekarang udah masuk bulan Februari. Dan terus kita tinggal di dalam penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Mari sama-sama dengan hati penuh syukur, kita mau datang di hadapan Tuhan. Kita mau naikkan pujian, penyembahan kita bagi Tuhan kita. Kami mau datang padamu Tuhan, membawa hati kami, membawa hidup kami. Datang padamu, Allah mulia, mawar syarul, ku cinta. Kaulah Rajaku dan sahabatku, terindah, termanis Engkau bagiku. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun juga seperti Kau, Yesus. Mari kita angkat pujian ini dengan penuh kerinduan kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia, mawar syarul, ku cinta. Katakan Kaulah Rajaku, Kaulah Rajaku dan sahabatku, terindah, termanis Engkau bagiku. Nah, ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun juga seperti Kau, Yesus. Bersama-sama dengan bangkit berdiri kembali, katakan ku sembah Kau Tuhan dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau Tuhan.
roh dan kebenaran ku sembah Kau Tuhan, sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun juga seperti Kau. Nyatakan, tak seorang pun juga seperti Kau Yesus. Tak seorang pun juga seperti Kau Yesus. Tak seorang pun Tuhan. Tak seorang pun juga seperti Kau Yesus. Kerinduanku Tuhan, untuk datang mendekat padamu. Kaulah sumber sukacita, Kaulah sumber pengharapan. Hanya Kau yang ku perlukan Tuhan, bawa kami mendekat padamu. Haleluya, haleluya. Mari terus sembah Tuhan kita dengan pujian, mazmur, nyanyian bagi Tuhan kita. Allah yang besar, Allah yang agung dan mulia. Ku sembah Tuhan, hanya Kau yang layak disembah. Hanya Yesus saja selamanya Engkau Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan, Kau segalanya. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan
damai bagi Tuhan kita yang sungguh teramat indah. Terima kasih ya Bapa, segala pujian hormat hanya bagi nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sudah hadir bersama-sama dengan kami di tempat ini Tuhan. Kami mau buka hati kami, mengundang Kau masuk ya Tuhan juga ke dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, untuk waktu indah yang Tuhan boleh berikan sehingga kami boleh berkumpul bersama-sama di tempat ini ya Tuhan. Bersama-sama berkumpul dengan teman siman kami, dan terlebih ya Tuhan kami boleh lebih lagi mengenal Tuhan. Terima kasih ya Bapa, bahwa kami terus ya Tuhan untuk menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami mau buka ibadah ini ya Tuhan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan syukur. Haleluya. Kita sama-sama katakan amin. Boleh berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari Bapak Ibu sebelum kita muji nama Tuhan, boleh kasih salam dulu buat saudara siman kita. Karena ini juga masih dalam suasana Sincia, Imlek, boleh juga bilang Kyonghi gitu ya buat teman-teman yang merayakan, saudara yang merayakan. Oke. Kita mau sama-sama masuk hadiratnya, amin. Menyembah, memuji nama Tuhan dengan sorak dan pujian kita. Kita mau bersukacita karena Tuhan yang sudah memberikan sukacita dalam kehidupan kita. Hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya, masuk hadiratnya dengan hati masuk gerbangnya dengan pujian, masuk gerbangnya dengan pujian. Bermasmurlah bagi Dia. Bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Mari dengan lebih sukacita kita mau lebih lagi masuk ke dalam hadirat Tuhan. Dengan hati yang bersyukur, kita angkat pujian bagi Tuhan. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian. Bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang menyembah Dia. Hadiratnya dengan kita semua bersyukur, amin. Masuk gerbangnya dengan puji, bermasmurlah bagi Dia, bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, tinggikan Dia bersama-sama dengan bersukacita karena hati bersyukur. Saat hati bersyukur dan jiwa bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah, tanganku terangkat, Tuhan hadir dalam. Dikatakan dengan syukur, saat hati bersyukur, saat hati bersyukur dan jiwa pun bersyukur, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tanganku terangkat, Tuhan hadir dalam pujian. Kita percaya Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Haleluya, beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Kita sama-sama yang kita percaya bahwa Tuhan hadir di atas pujian-pujian kita, amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Kita memberikan persembahan kita yang pertama, mari kita bersatu di dalam doa.
Bapak, kami sungguh bersyukur untuk setiap berkat yang terus kami terima dalam kehidupan kami ya Tuhan, sehingga kami boleh hidup berkecukupan dan sehat ya Tuhan hingga sampai saat ini. Kalau sebentar ya Tuhan, kami rindu untuk mengembalikan ya Tuhan berkat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Biar kiranya Tuhan sucikan, kuduskan persembahan ini agar berguna ya Tuhan bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami siap memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita juga sudah mulai mengedarkan amplop bazar buat Bapak Ibu yang rindu untuk memberkati acara bazar kita nanti, boleh memasukkannya di dalam amplop yang bertuliskan bazar. Setiap langkah hidupku menceritakan kasih setiamu Tuhan. Bahagiaku ada di dalam dekat sayangmu Yesusku. Ku melangkah penuh pengharapan di dalam-Mu. Setiap langkah kakiku menjejakkan kekuatan imanku. Hanya dalam-Mu dapat kemenangan. Jiwaku Yesusku, ku melangkah penuh pengharapan di dalam-Mu. Terima kasih Yesusku buat kasih setiamu. Kau tuntun setiap langkahku. Denganmu ku mampu, kuatlah imanku. Terima kasih Yesus. Mari katakan terima kasih. Kasih Yesusku, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu. Kau tuntun setiap langkahku. Denganmu ku mampu, kuatlah imanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk persembahannya. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Bahwa kami Tuhan, untuk lebih mengenal Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan semakin hari kami boleh semakin mengerti dan semakin bijak ya Tuhan untuk menggunakan setiap waktu yang Kau berikan dalam kehidupan kami ya Bapa. Biarlah Tuhan kami boleh berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalan
Mari sama-sama dengan bangkit berdiri kembali katakan, Bapakku, heran segala perbuatanmu Tuhan, ajaib segala rancanganmu. Ajaib, saya serahkan pada Tuhan. Mari kita katakan, Engkau sanggup Tuhan, Engkau sanggup mengadakan segala yang kuperlukan. Menurut kehendak-Mu, terjadilah. Menurut kehendak-Mu, terjadilah Tuhan. Kehendak-Mu, terjadilah. Katakan sekali lagi, menurut kehendak-Mu. Kehendak-Mu, terjadilah. Terjadilah. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami ada di minggu pertama di bulan Februari. Kami tahu ini semua karena Tuhan. Tuhan telah pelihara kami melewati bulan Januari 2025. Dan kami bersyukur kami memasuki bulan yang baru. Bulan Februari bersama dengan Tuhan. Pagi ini Tuhan, kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Sekarang berkati kami kembali dengan firman-Mu. Berkati kami kembali dengan perjamuan kudus yang kami akan terima sebentar. Tuhan, biar kami boleh membuka hati kami. Hati kami di tanah yang subur untuk firman-Mu. Sehingga firman itu boleh tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, pakai hamba-Mu, urapi dan kuduskan dengan darah Yesus. Kami siap diberkati oleh firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama katakan amin. Amin. Setelah duduk Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tema firman Tuhan saat ini, perkataan iman yang memulihkan keadaan. Perkataan iman yang memulihkan keadaan. Kita baca satu ayat Bapak Ibu dalam Markus 5 ayat 8. Markus 5 ayat 8 berkata, karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, hei engkau roh jahat, keluar dari orang ini. Kalau kita membaca ayat ini Bapak Ibu, kita diingatkan bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah, Dia adalah Allah yang berkuasa. Dan yang menarik adalah bahwa perkataan Yesus itu perkataan yang mengandung kuasa. Ketika Dia berkata-kata, ada kuasa yang keluar dari mulutnya. Termasuk roh jahat pun tidak tahan, tidak kuat. Ketika Dia berkata, hei engkau roh jahat, keluar dari orang ini. Maka roh jahat itu keluar dari orang tersebut. Sekali lagi Bapak Ibu, perkataan Yesus, perkataan yang mengandung kuasa. Hari ini kita pun percaya. Sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Adalah orang yang juga memiliki perkataan. Di mana perkataan yang kita ucapkan itu mengandung kuasa dari mulut kita. Perkataan yang keluar dari mulut kita itu dapat mengandung kuasa dari hidup kita. Kenapa? Karena kita sudah menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ada satu penelitian Bapak Ibu. Ada seorang bernama Dr. Masaru Emoto.
Dia orang Jepang. Namanya Dr. Masaru Emoto. Bukan Dr. Sakunarata. Tahu Sakunarata? Bahasa Jepang artinya kantongnya kempes. Dia membuat satu penelitian. Dan mengatakan bahwa perkataan yang diucapkan terhadap air itu mempengaruhi bentuk kristal es. Air yang diberi kata-kata positif dalam bentuk pujian, ucapan syukur, rasa terima kasih akan menghasilkan bentuk kristal yang utuh dan indah. Namun sebaliknya dengan air yang diberikan dengan kata-kata negatif seperti celaan, makian, juga gerutu. Bapak tahu gerutu? Ngegerutu. Maka bentuk kristalnya tidak utuh. Bahkan sebagian tidak membentuk kristal sama sekali. Perhatikan contoh ini Bapak Ibu. Air. Kalau dia dikeluarkan kata-kata kasih. Jadi kristal. Aneh ya Bapak Ibu. Air yang kita minum biasa. Ketika kita mengeluarkan kata-kata positif, bisa mengandung dan berbentuk kristal yang baik. Kita kasih kata thank you, terima kasih. Dia berbentuk kristal. Tapi sebaliknya, ketika berubah jadi kata-kata benci, maka kristalnya jadi buyar. Bahkan jadi gak beraturan. Bapak Ibu, lihat ternyata perkataan kita itu bisa mengandung kuasa. Makanya hati-hati dengan ucapan mulut yang kita keluarkan dari mulut kita, Bapak Ibu. Amsal 18:21 berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Hidup mati kita ini dikuasai oleh perkataan kita Bapak Ibu. Hidup mati dikuasai oleh perkataan kita. Siapa suka mengemakannya dia akan makan buahnya. Bapak Ibu, perkataan kita tuh bisa jadi perkataan yang membuat kita hidup. Tapi juga perkataan kita membuat perkataan kita bisa mati. Contoh sederhana. Kita coba maki-maki misalkan. Keluarkan kata-kata gak senonoh kepada tukang parkir atau sebagainya. Dia marah, dia bisa bunuh kita. Gara-gara apa? Gara-gara perkataan. Jadi benarlah apa yang Alkitab katakan. Hidup dan mati dikuasai lidah. Dikuasai oleh perkataan kita. Orang yang suka buat gosip Bapak Ibu. Dia akan makan buahnya, hasilnya. Orang yang suka menyebarkan berita-berita bohong, hoax, dia pasti akan makan buahnya, hasilnya. Coba kita lihat lebih jauh Bapak Ibu. Dalam 1 Petrus 3 ayat 10 berkata, siapa yang mencintai hidup, mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Saya percaya kita semua di sini yang hadir, kita ingin menikmati hari yang baik. Kita mencintai hidup kita. Dan kita berkata kalau kita mau melihat hari baik, maka kita harus menjaga lidah kita terhadap yang jahat. Dan bibir kita terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Mesti jaga perkataan kita Bapak Ibu. Kenapa? Karena perkataan kita memiliki kuasa. Baik kuasa untuk menghancurkan atau kuasa untuk memulihkan. Baik perkataan kita ini bisa mengandung kuasa untuk menghancurkan ataupun kuasa untuk memulihkan. Tergantung dari apa yang kita ucapkan.
Bapak Ibu ingat kisah gimana Elia membunuh nabi-nabi Baal di Gunung Karmel. Tapi ketika dia mendengar ucapan seorang perempuan, seorang istri raja yang bernama Isabel. Tapi kalau kita baca ke dalam bahasa kita bilang Isabel. Dia berkata sebagai berikut. Nasib Elia akan sama seperti nasib nabi-nabi yang dia bunuh. Perkataan itu terngiang-ngiang terus. Di dalam apa? Di dalam pikiran Elia. Sampai Elia depresi. Bahkan dia mau mati saja. Lihat. Kuasa perkataan Bapak Ibu. Kuasa perkataan kita bisa menghancurkan atau kuasa untuk memulihkan keadaan hidup kita. Sekali lagi, tergantung dari apa yang kita ucapkan dari mulut kita. Ingat, ibu bapak saudara kasih Tuhan, perkataan orang percaya, orang Kristen itu mengandung kuasa. Pertanyaannya, perkataan seperti apa yang bisa mengandung kuasa? Perkataan apa yang bisa mendatangkan pemulihan dari hidup kita? Yang pertama namanya perkataan firman Tuhan. Dalam Yosua 1 ayat 8, Tuhan memberitakan Yosua untuk tidak lupa memperkatakan kitab Taurat agar mereka berhasil dan beruntung. Ketika Yosua menggantikan Musa sebagai pemimpin. Dan ketika dia sebelum menyeberangi sungai Yordan, Tuhan berfirman kepada Yosua, Yosua, ingat, jangan engkau sampai lupa memperkatakan Taurat, memperkatakan firman. Orang Israel diajar untuk selalu memperkatakan firman. Bahkan di dalam kitab Ulangan, ketika engkau duduk di rumah bersama keluarga, maka engkau harus memperkatakan firman. Bahkan di jalan-jalan pun engkau harus memperkatakan perkataan firman. Itu diajarkan berulang-ulang. Memperkatakan perkataan firman. Bapak Ibu, kemarin kita rapat di sini tentang program gereja tahun 2025. Satu program yang kita akan lakukan adalah kita mau mengajak seluruh jemaat. Untuk apa? Baca Alkitab setiap hari. Minimal 1 pasal. Kalau langsung baca 3 pasal, 5 pasal, jangan-jangan mereka bisa kelenger. Kenapa? Orang yang gak pernah baca Alkitab, suruh baca 3 pasal, ngap. Bapak Ibu tahu ngap. Makanya kita bilang dosisnya rendah dulu. 1 pasal. Nyaho ente nyaho, baca. Ngerti gak ngerti, baca. Pokoknya kita ingin supaya jemaat di tahun 2025 ini, Jemaat GBI Kognitif Niaga, mau sama-sama berkomitmen kita baca Alkitab sehari minimal 1 pasal. Kalau Bapak udah baca lebih, terus lakukan. Tapi bagi yang belum, besok tanggal 3 Februari kita mau memulai memperkatakan melalui perkataan firman yang kita baca setiap hari. Pertanyaannya Bapak Ibu, bagaimana kita bisa memperkatakan perkataan firman kalau kita nggak pernah baca Alkitab? Benar kan Bapak Ibu? Bagaimana kita bisa memperkatakan perkataan firman kalau kita nggak pernah baca Alkitab? Kita bisa memperkatakan perkataan firman kalau kita membaca firman Tuhan. Contoh Bapak Ibu, setiap hari ketika saya berdoa,
ada ayat yang selalu saya baca. Bersama dengan Allah kita lakukan perkara besar dan ajaib di GBI Ruko Geraha Niaga. Karena Allah akan menginjak-injak lawan-lawan kita. Itu ada ayatnya di kitab Mazmur. Bersama dengan Allah kita lakukan perkara besar dan ajaib. Karena Allah akan menginjak-injak lawan-lawan kita. Lalu saya bilang lagi, Allahku akan mencukupi keperluan GBI Ruko Geraha Niaga menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Itu ada ayatnya, Bapak. Di mana? Di Filipi 4 ayat 19. Allahku akan mencukupi segala keperluanku melalui kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Bagi Bapak Ibu yang hidupnya selalu berkekurangan. Berkekurangan apa? Kekurangan hikmat, kekurangan uang, kekurangan apa. Terus memperkatakan perkataan firman ini. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya perkataan firman itu digenapi buat hidup kita. Tapi bukan berarti kita jadi malas. Ingat Bapak Ibu. Udah kita memperkataan firman aja. Gak usah kerja. Gak usah rajin. Itu namanya bohong. Itu harus diimbangi dengan hidup kita Bapak Ibu. Tentunya perkataan firman ini akan berlaku buat hidup kita. Buat orang-orang yang betul-betul hidup di dalam Tuhan. Yang hidup tidak hanya sekedar percaya tapi hidup di dalam melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupnya. Termasuk dia harus rajin bekerja. Dia harus melakukan bagiannya dengan baik. Bertanggung jawab kalau bekerja dan sebagainya. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan. Alkitab memberi contoh-contoh yang sangat baik. Yeskiel disuruh Tuhan untuk menubuatkan tulang-tulang kering. Itu gak masuk akal Bapak Ibu. Tulang kering udah mati. Tulang belulang. Tuhan bilang Yeskiel ngomong sama tulang-tulang. Nubuatkan supaya jadi tulang-tulang yang hidup. Kan gak masuk akal Bapak Ibu. Tapi ketika dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dia mulai ngomong, dia nubuatkan tulang kering. Maka tulang kering itu berubah jadi tulang yang hidup. Kan gak masuk akal. Bukankah kadang-kadang kita di dalam kehidupan ini menghadapi banyak perkara yang gak masuk akal. Tapi ketika Bapak Ibu mempercayai perkataan firman. Saya percaya Bapak Ibu. Maka firman itu berkuasa. Bisa membuat yang tidak ada menjadi ada. Tuhan menciptakan langit dan bumi dengan berfirman. Jadilah hari pertama. Jadilah hari kedua. Dia cuma ngomong. Hanya berfirman loh Bapak Ibu. Jadi itu semua. Makanya Bapak Ibu betapa penting kita membaca Alkitab setiap hari Bapak Ibu. Ya. Dulu ada hamba Tuhan yang berkata begini. Sebelum saya sarapan pagi. Entah kita mau sarapan apa kek. Kita baca firman dulu. Kita masukin firman. Kita sarapan firman dulu. Baru sarapan jasmani. Mari Bapak Ibu Tuhan kita mau rindu belajar memperkatakan firman. Dan untuk bisa memperkatakan firman maka kita harus baca firman. Baca firman. Dulu lagu anak sekolah minggu berkata gini. Baca Alkitab setiap hari dan berdoa. Baca Alkitab setiap hari agar bertumbuh. Itu ingat saya waktu sekolah minggu nyanyi lagu itu Bapak Ibu. Ada kesaksian nyata. Seorang tentara Amerika Serikat sebagai tawanan perang di Vietnam. Bapak Ibu. Satu kali dia ditanya sama wartawan. Diwawancarai. Apa yang membuat kamu tetap kuat selama ada di dalam tawanan? Bapak Ibu, saya termasuk orang yang senang nonton film perang. Film perang Amerika Vietnam itu kisah nyata loh Bapak Ibu. Bagaimana Amerika tuh
berperang dengan Vietnam. Dan orang Vietnam sistemnya perang sistem gerilya. Dan juga kalau ditawan oleh orang Vietnam, tawanannya itu ngeri Bapak Ibu. Ada orang yang direndam di air, tinggal kepalanya doang. Ini tentara Amerika, dia ditawan oleh tentara Vietnam. Lalu dia ditanya, apa yang membuat engkau tuh bisa kuat? Kau bisa bertahan? Jawabannya unik Bapak Ibu. Apa? Dia bilang gini, mengingat dan mengucapkan ayat-ayat Alkitab sebagai doa saya. Bagaimana Bapak Ibu bisa berdoa sesuai dengan Alkitab, perkataan firman, kalau nggak pernah baca Alkitab? Dia baca Mazmur 27 ayat 7 berkata, dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Perkataan firman itu dia ulang-ulang, dia katakan. Dan terbukti dia dilepaskan dari tawanan perang pada waktu itu. Lihat Bapak Ibu, betapa luar biasanya perkataan firman Tuhan yang keluar, yang kita ucapkan dari mulut kita. Bapak Ibu, ada satu keluarga di kamarnya Bapak Ibu. Dia sengaja tulis ayat Alkitab. Jadi ketika dia melek mata bangun. Melek mata atau Bapak melek mata bangun. Ada ayat firman. Lalu dia baca ayat itu. Dia perkatakan ayat-ayat firman Tuhan itu. Ada yang begitu Bapak Ibu. Karena apa? Dia percaya perkataan firman itu mengandung kuasa buat hidupnya. Dapat merubah dan memulihkan keadaan apapun yang kita sedang alami dalam hidup ini. Yang kedua, namanya perkataan iman. Tadi perkataan firman Tuhan. Perkataan iman adalah perkataan yang kita ucapkan tentang sesuatu hal yang kita imani terjadi dalam hidup kita. Perhatikan Bapak Ibu kata-kata ini. Perkataan iman adalah perkataan yang kita ucapkan tentang sesuatu hal yang kita imani terjadi dalam kehidupan kita. Kita ngomong, kita imani. Dan kita imani itu bisa terjadi dalam hidup kita. Sebagai contoh, dalam Markus 11:24. Karena itu aku berkata kepadamu. Ini yang ngomong Yesus. Apa saja kamu minta dan doakan. Percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Inilah bentuk doa iman yang dinaikkan kepada Tuhan. Berdoa. Kemudian meyakini kita sudah terima. Padahal kita belum terima. Itu namanya mengimani. Kita imani udah terima meskipun kita belum terima. Aneh tapi nyata ya Bapak. Itulah bentuk iman seseorang. Perkataan iman seseorang di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus. Alkitab memberikan contoh wanita pendarahan yang sudah lama sakit. Ada yang tahu berapa lama? Berapa? 12 tahun. 12 tahun. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah jawab. Betul, 12 tahun. 12 tahun tuh pendarahan tuh gak gampang loh Bapak Ibu. Saya aja nih waktu sering keluar darah. Saya ini suka keluar darah Bapak Ibu. Hidung saya tuh mimisan. Bahasanya mimisan, suka keluar darah. Kadang-kadang lagi tidur Bapak Ibu. Saya rasa ada yang jalan. Apa yang jalan nih? Seret. Wah saya tahu ini darah nih. Betul, buru-buru saya cari tisu. Saya sumpel. Betul, darah yang keluar. Bapak Ibu Tuhan, ini sakit 12 tahun pendarahan, saya rasa ini udah habis-habisan Bapak Ibu. Dia mungkin udah berobat sana sini. 12 tahun pendarahan itu bukan penyakit yang apa tuh, yang membuat dia nyaman. Pasti gak nyaman. Orang pendarahan tuh mana enak Bapak Ibu. Tapi dia berkata begini,
nanti asalku jamah ujung jubah Yesus, aku pasti sembuh. Luar biasa ya. Perkataan iman dari seorang ibu. Ibu sederhana yang sedang sakit 12 tahun karena pendarahan. Ketika dia dengar Yesus akan liwat tempat di mana dia ada. Dia menggunakan kekuatan tenaga yang ada. Dia bilang nanti kalau Yesus liwat, aku akan jamah ujung jubahnya. Dan aku akan sembuh. Ketika orang banyak berkerumun. Tiba-tiba dia mungkin masuk berdesak-desakan. Ketika ada kesempatan dia pegang ujung jubah Yesus. Ketika dipegang, Yesus kaget. Nah, kenapa Yesus kaget, Bapak Ibu? Dia bertanya, siapa yang memegang aku? Kata murid-muridnya, Guru, mana kita tahu orang segini banyak yang memegang kamu. Apa kata Yesus? Orang ini beda. Kenapa beda? Ketika dia menjamah ujung jubahku, ada kuasa yang keluar dari hidupku, dari tubuhnya. Kuasanya mengalir, menyembuhkan wanita itu. Kenapa bisa terjadi, Bapak? Karena iman dari seorang ibu itu. Imannya mendatangkan mujizat dan kuasa bagi wanita itu. Lihat Bapak Ibu, betapa luar biasanya. Perkataan iman dari seseorang. Alkitab kasih contoh. Siapa lagi? Perwira di Kapernaum. Dia punya seorang hamba, budaknya sakit. Dia sangat mencintai budaknya. Dia berharap budaknya sakit itu sembuh. Lalu kasih tahu kepada Yesus. Lalu Yesus ingin pergi ke rumahnya. Ketemu di tengah jalan sama perwira itu. Lalu perwira itu berkata gini. Guru Tuhan, gak usah engkau datang ke rumahku. Cukup berkata, keluarkan perkataanmu. Maka hambaku akan sembuh. Yesus kagum dengan perkataan perwira itu. Dia bilang belum pernah aku dengar orang yang memiliki iman seperti ini. Dan kita mencatat ketika Yesus ngomong, dicek hambanya itu sembuh ketika Yesus mengeluarkan perkataan itu. Lihat Bapak Ibu dikasih Tuhan. Betapa luar biasanya perkataan iman yang dikeluarkan buat orang yang percaya kepada Yesus. Saya percaya Bapak Ibu kalau kita hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan. Kita hidup betul-betul. Belajar terus menaati firman Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu. Janji-janji ini pasti digenapi buat hidup kita. Setiap perkataan iman yang kita keluarkan. Tuhan bisa nyatakan sesuatu buat hidup kita. Perkataan iman. Makanya Bapak Ibu. Daripada kita berkata-berkata yang macam-macam. Yang melemahkan. Lebih baik kita mengeluarkan perkataan iman. Perkataan yang menguatkan. Yang membangun. Sehingga kita bisa melihat bagaimana kuasa Tuhan terjadi dalam hidup kita. Hari ini apapun masalah Bapak Ibu. Saya tidak tahu Bapak Ibu datang dengan berbagai masalah. Pasti setiap orang punya masalah. Ada masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah usaha, masalah anak-anak. Masalah apapun yang kita hadapi hari ini. Mari kita mau praktekkan. Kalau kita hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan Bapak Ibu. Saya percaya ketika kita mengeluarkan perkataan-perkataan iman. Maka Yesus berkata, jadilah seperti imanmu. Jadilah seperti perkataan imanmu. Kalau Yesus berkata demikian, maka itu pasti terjadi buat hidup kita. Apapun masalah kita, Tuhan sanggup selesaikan masalah kita. Kita keluarkan perkataan iman. Yang ketiga yang terakhir. Perkataan ucapan syukur. Bapak Ibu, kita diajar terus untuk selalu memperkatakan perkataan ucapan syukur. Mungkin keadaan kita sedang tidak baik. Kita mungkin sedang mengalami hal yang tidak menyenangkan, menyakitkan. Mungkin kita sedang rugi kalau dagang. Tapi kita memperkatakan perkataan ucapan syukur. Aku bersyukur Tuhan hari ini. Engkau telah tolong aku. Aku bersyukur dengan keadaanku hari ini. Kita mengucap syukur.
Kenapa Bapak Ibu? Karena kata-kata ucapan syukur itu dapat mendatangkan kekuatan, mendatangkan kuasa, dan mendatangkan mujizat buat hidup kita. Kalau Bapak Ibu pernah mendengar satu lagu yang judulnya Terima kasih Yesus. Ada orang lagi sakit jantung. Dia berobat di Amerika, dia pengen di bypass Bapak Ibu. Tengah malam dia lagi tidur, tiba-tiba dia terbangun. Lalu dia mulai berdoa. Tuhan tolong besok saya ini mau dioperasi, kira-kira begitu. Tapi dia ada suara di hati berkata, mengapa kamu gak belajar mengucap syukur dengan keadaanmu? Mengapa kau gak mau belajar mengucap syukur dengan keadaanmu? Mengucap syukur. Jangan hanya engkau minta, tapi belajar mengucap syukur. Lalu dia bilang, baik Tuhan, ampuni saya selama ini. Saya hanya menuntut, meminta. Tapi saya gak mau bersyukur. Lalu dia rubah. Dia mengucap syukur. Terima kasih Tuhan buat keadaanku. Terima kasih kalau besok aku akan dioperasi. Dia ucap syukur. Terus dia nyanyi. Terima kasih Yesus. Dia nyanyi. Kecapean. Tidur plus. Bangun pagi. Lalu dia ke dokter. Kan mesti operasi. Ketika dokter periksa. Tahu yang terjadi Bapak Ibu? Jantungnya sudah sembuh total. Kenapa itu bisa terjadi? Karena ada kuasa di dalam kita mengucap syukur. Mendatangkan kuasa, kekuatan, dan mujizat dalam hidup kita. Alkitab memberi contoh tentang Paulus dan Silas yang dipenjara. Lagi dipenjara, dipasung Bapak Ibu kakinya. Dalam keadaan tidak enak, tapi dia nyanyi, dia memuji Tuhan, dia mengucap syukur. Penjara goyang. Rantai-rantainya terlepas. Kenapa? Karena waktu dia nyanyi, memuji Tuhan, menyembah, dan mengucap syukur. Ada kuasa yang turun di dalam penjara itu. Dan mereka, yaitu Paulus dan Silas, dibebaskan. Ingat Bapak Ibu, waktu Yesus kasih makan 5.000 orang. Berapa roti? 5 roti. Berapa ikan? 2 ikan ya. Sisanya berapa? 12 bakul. Kalau saat itu Bapak Ibu ada orang Batak, seorang Manado, gak ada sisanya. Dibungkus, dibawa pulang. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan. Alkitab mencatat, waktu Yesus terima 5 roti 2 ikan, dia menengadah. Dia ngapain? Mengucapkan berkat. Kata mengucapkan berkat adalah mengucapkan rasa syukur dan penghargaan atas segala kebaikan yang telah diterima. Jadi kata mengucap berkat itu yang Yesus ucapkan artinya mengucapkan rasa syukur atas penghargaan atas segala kebaikan yang telah diterima. Alkitab mencatat 5 roti 2 ikan. Bisa kasih makan 5.000 orang. Laki-laki belum perempuan dan anak-anak. Bahkan ada sisa 12 bakul. Kenapa itu bisa terjadi? Karena Yesus mengucapkan berkat. Yesus mengucapkan syukur atas 5 roti dan 2 ikan. Dan mujizat terjadi. Apapun yang kita miliki, mungkin kita miliki hal-hal yang kecil. Yang gak dianggap sama orang. Tapi kalau kita mengucap syukur Bapak Ibu, yang kecil Tuhan bisa rubah jadi besar. Ketika kita mengucap syukur, mengucapkan berkat kepada Tuhan. Makanya Bapak Ibu percayalah, kita makan nasi kecap di perut jadi babi kecap. Ketika kita mengucap syukur dan mengucap berkat dalam hidup kita. Tergantung hari ini Bapak Ibu, mau lakukan ini atau tidak. Pilihan ada di tangan kita. Ingat, perkataan kita mengandung kuasa. Buat orang Kristen yang hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan. Yang hidup betul-betul percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Perkataannya itu mengandung kuasa.
Tergantung Bapak Ibu mau praktekkan ini atau tidak. Saya ngomong gini Bapak Ibu. Ini khotbah bukan hanya buat Bapak Ibu. Tapi ini khotbah juga buat diri saya. Buat diri saya. Sehingga saya bisa memperkatakan perkataan firman. Memperkatakan iman. Dan memperkatakan perkataan ucapan syukur. Sehingga apa jadi pergumulan saya. Tuhan genapi dan Tuhan nyatakan dalam hidup saya. Bapak Ibu, mari kita sama-sama mau melakukan perkataan firman. Maka jangan lupa kita mesti baca apa? Alkitab. Bapak Ibu, lembaga Alkitab itu nyaris bangkrut loh. Kenapa? Gara-gara ada download Alkitab di HP. Kan gratis. Nggak perlu bawa Alkitab, nggak perlu repot-repot. Nyaris bangkrut loh lembaga Alkitab Indonesia. Sekarang mereka lagi sedang buat program. Termasuk salah satu program yang saya tahu. Kalau bisa jemaat kembali ke gereja bawa Alkitab. Ini pun juga buat saya. Saya ini kemana-mana udah gak bawa Alkitab Bapak. Cukup bawa HP. Ya, tapi masih ada pendeta-pendeta yang kemana-mana masih pegang Alkitab. Kadang-kadang kita buat aduh repot ya bawa Alkitab. Bapak Ibu kalau Alkitab ketinggalan di gereja atau hilang kita gak peduli. Tapi ketika handphone hilang kita bingungnya setengah mati. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan. Perkataan kita mengandung kuasa. Ucapkan perkataan firman. Ucapkan perkataan firman. Ucapkan perkataan iman. Dan ucapkan perkataan ucapan syukur. Maka saya percaya tahun 2025 masalah apapun yang Bapak Ibu hadapi. Tuhan akan melakukan dan menggenapi setiap janji firman-Nya. Tergantung Bapak Ibu mau lakukan atau tidak. Kalau Bapak Ibu mau lakukan, kata Alkitab, jadilah seperti perkataanmu, imanmu di dalam hidup ini. Amin. Mari kita berdiri. Kita nyanyi lagu lama Bapak Ibu, ada lagu yang jadul. Yesus jawaban dalam hidupku. Haleluya. Kita percaya bahwa masalah apapun yang kita hadapi, Yesus adalah jawaban satu-satunya buat hidup kita. Haleluya, haleluya. Nyanyikan dengan iman. Kristus jawaban. Kristus jawaban dalam hidupku. Yesus jawaban yang ku perlu, yang ku perlu. Tabib pembaptis juru selamatku. Selamatku, oh haleluya. Amin. Oh Yesus jawab dalam hidupku. Yesus jawaban yang ku perlu. Amin. Amin, amin. Tapi pembaptis, juru selamatku. Amin. Oh haleluya.
Tuhan, terima kasih buat firman yang sudah kami dengar. Jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Biar firman boleh tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah-buah dalam hidup kami. Sekarang kami akan menikmati kembali sakramen perjamuan kudus. Berkati hosti dan anggur, lambang dari tubuh dan darah Kristus yang sudah terpecah dan tercurah bagi kami. Kami imani ketika kami makan dan minum, kami semakin dipersatukan dengan tubuh dan darah Kristus. Bahkan kami imani yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus. Kami imani itu terjadi buat hidup kami Tuhan. Kami sambut berkat perjamuan kudus dalam nama Yesus. Amin. Silang jemaat, silang duduk, terimalah tubuh dan darah Kristus. Nyanyikan lagu ini dengan imanmu. Yesus jawaban dalam hidupku. Yesus jawaban dalam hidupku. Kita berdiri, nyanyikan lagu ini kembali. Yesus jawaban, jawaban dalam hidupku. Amin. Benar Tuhan, Engkau Yesus jawaban bagi setiap masalah hidupku, bagi setiap pergumulan hidupku. Amin, amin. Tapi pembaptis juru selamat, oh haleluya. Harapanku. Bapak Ibu, kita siapkan hosti. Di tangan kanan kita angkat. Saya percaya Bapak Ibu sudah baca ayat firman yang kita dapat. Saya dapat hari ini di ibadah kedua Filipi 4:13. Tadi yang pertama Ulangan 28 ayat 8a. Dan hari ini saya dapat Filipi 4:13. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kita angkat hosti. Dengarkan firman Tuhan kembali. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti dan setelah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kita terima dengan hati yang beriman, percaya dalam nama Yesus. Kita angkat cawan. Firman Tuhan berkata, demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Kita terima dengan hati yang percaya dan bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya.
Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, 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 darahnya menangguhkan setiap lidah, suku bangsa, dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, amin. Haleluya, 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 bagi anak domba. Ya, amin, amin, amin. Engkau dimuliakan Tuhan. Hanya Engkau yang kami muliakan. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian, beri pujian bagi anak domba. Yesuslah Sang Raja. Yesus Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau yang mengasihi kami. Engkau yang membuat kami ada sebagaimana kami ada hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau hadir di sini. Adakah di antara Bapak Ibu yang mau didoakan? Kalau ada, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kami bersatu hati berdoa. Firman-Mu mengatakan, kalau kami datang berdoa sepakat 2 orang minimal, Bapa di surga mengabulkan doa kami. Amen. Hari ini kami sepakat bersama dengan jemaat-Mu di tempat ini. Kami berdoa untuk jemaat yang sedang mengangkat tangan. Kami berdoa untuk jemaat yang sedang sakit. Dalam nama Yesus, kami imani bilur-bilur Yesus menyembuhkan Ibu Meling. Dalam nama Yesus, kami imani bilur Yesus menyembuhkan VP, anak Ibu Lina. Dalam nama Yesus, kami imani terus menyembuhkan Yosean. Dalam nama Yesus, kami imani itu terjadi Tuhan. Kami imani setiap jemaat yang angkat tangan. Dalam nama Yesus, mereka pulang mendapatkan kemenangan, mendapatkan pertolongan, mendapatkan kelepasan, mendapatkan jalan keluar dari Tuhan. Dalam nama Yesus, apa yang mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Tuhan. Sebab bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Ampuni kalau kami bersalah. Ampuni kalau kami bersalah Tuhan, ampuni. Tuhan yang menolong keadaan kami. Tuhan yang dapat memulihkan keadaan kami. Jemaat adalah milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Biar mereka boleh jadi jemaat yang mengasihi, taat setia kepada Tuhan. Tuhan, jemaat ini milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Berkat-Mu ada buat seluruh jemaat yang hadir. Berkati pekerjaan kami, usaha kami, rumah tangga kami, kesehatan kami. Dan berkati kami dengan perlindungan dari Tuhan. Tutup bungkus kami selalu dengan darah Yesus. Sehingga kami aman dalam lindungan Tuhan yang sempurna. Setiap celah-celah yang masih terbuka, aku tutup dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, aparat pemerintah dari tingkat pusat, tingkat daerah, TNI, Polri, dan semua pemimpin-pemimpin yang ada di negeri kami. Biar kalian memimpin dengan takut akan Tuhan. Kami memberkati negeri kami Indonesia. Indonesia diberkati Tuhan. Diberkati hasil lautnya, hasil tanahnya, diberkati pemerintahannya.
Berkati kota Jabodetabek di mana kami tinggal. Biar keadaan kami jadi berkat. Secara khusus kami berdoa untuk lingkungan gerejamu di tempat ini. Kami memberkati Kelurahan Sukabumi Utara dan sekitarnya ke dalam tangan Tuhan. Biar keadaan kami jadi terang, jadi garam, jadi berkat. Kau berkati GBK, kau pakai GBK. Bahkan kami akan meningkatkan lebih lagi. Biar Tuhan akan memberkati setiap para donatur yang setia. Yang menyumbang untuk GBK. Berkati mereka satu persatu. Engkau balas mereka dengan berlipat kali ganda. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah namamu kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami serahkan doa kami. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin. Tetap berdiri Bapak Ibu. Kita membacakan pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia versi ringkas. Kita mulai dengan perkataan aku percaya bahwa. 2, 3. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Allah yang esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali. Ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup kekal. Amin. Silakan duduk Bapak. Kita semua diberkati oleh firman Tuhan dan juga perjamuan kudus pada pagi hari ini, amin. Kita akan memberikan persembahan kita yang kedua dan juga taburan iman. Sambil kita memberikan persembahan dan juga taburan iman, kita akan mendengarkan warta jemaat untuk hari ini. Selamat memberi yang terbaik. Shalom, selamat datang dan selamat hari Minggu bagi seluruh jemaat yang menghadiri ibadah pada hari ini maupun yang mengikuti ibadah secara online. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Pendeta Kiki Cahya di MTH yang telah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun kami ucapkan kepada seluruh jemaat yang pada minggu ini berulang tahun. Kiranya berkat Tuhan melimpah untuk Bapak, Ibu, Saudara sekalian di tahun-tahun mendatang. Ibadah doa pagi melalui aplikasi Zoom pada hari Kamis 6 Februari 2025 pukul 5 pagi. Link Zoom akan dibagikan sebelum doa dilaksanakan. Ibadah doa, pujian dan penyembahan pada hari Jumat 7 Februari 2025 pukul 18.30 bertempat di Ruko Geraha Niaga. Ibadah WBI pada hari Sabtu 8 Februari 2025 pukul 10 pagi. Kami mengundang wanita dewasa untuk menghadiri ibadah ini. Ibadah tunas remaja dan youth hari Sabtu 8 Februari 2025 pukul 3 sore. Mari kaum muda kami undang untuk hadir dan sama-sama berfellowship dalam ibadah ini. Ibadah raya pada hari Minggu 9 Februari 2025 diadakan sebanyak 3 kali. Pukul 7.30, pukul 9, dan pukul 11 bertempat di Ruko Geraha Niaga. Ibadah kedua dan ketiga disertai dengan kelas sekolah minggu. Gerakan berbagi kasih dalam bentuk memberikan makan siang gratis khusus minggu ini tanggal 29 Januari 2025 libur dikarenakan Hari Raya Imlek dan akan dilaksanakan kembali pada hari Rabu 5 Februari 2025. Bapak Ibu yang rindu memberkati GBK yang akan dilaksanakan dapat memasukkan dalam kotak taburan GBK yang telah disediakan di depan. Bapak Ibu yang memiliki pergumulan dan rindu untuk didoakan dapat menuliskan dalam formulir permohonan doa yang disediakan di depan atau dengan scan barcode permohonan doa di layar. Mari Bapak Ibu dukung akun sosial media gereja kita dengan cara memfollow akun-akun berikut untuk mendapatkan informasi terkini mengenai program yang dilaksanakan. Bapak Ibu yang rindu melayani di GBI Ruko Geraha Niaga, baik sebagai guru sekolah minggu, tim pemuji, tim multimedia, tamborin, dan lain-lain dapat menghubungi sekretariat atau chat ke WA sekretariat di layar. Bapak Ibu yang ingin memberkati pelayanan di GBI Ruko Geraha Niaga dapat menyalurkan melalui transfer ke rekening BCA nomor 0702-880-881 atas nama GBI Geraha Pena. Untuk informasi mengenai seputar kegiatan GBI Ruko Geraha Niaga dapat menghubungi nomor yang tertera di atas. Demikian warta pada hari ini, Tuhan Yesus memberkati.
Puji Tuhan, Bapak Ibu kita beri bersama-sama. Sebelum Bapak Ibu kita tutup doa berkat, ada pengumuman bahwa Gereja Betel Indonesia Ruko Geraha Niaga membuka kesempatan buat Bapak Ibu yang rindu melayani. Siapa yang terpanggil jadi guru sekolah minggu boleh melayani. Ya, mau jadi choir boleh jadi choir. Ya, choir diri di sini jadi choir ya. Jadi usher di depan, penerima tamu, penyambut tamu atau kolektan atau yang mau melayani di multimedia, di sound system. Bapak Ibu, kami terbuka untuk hal ini. Ya, kami tunggu bagi Bapak Ibu rindu mau melayani di tempat ini. Yang kedua, jangan lupa besok kita baca kitab Kejadian pasal 1. Ya, Bapak Ibu ya. Baca ya. Nyaho ente nyaho, baca aja pokoknya. Pokoknya nggak ngerti baca aja, baca Alkitab. Saya percaya Bapak Ibu ketika Bapak Ibu mulai mempraktekkan ini, saya percaya ada berkat-berkat rohani yang Bapak Ibu akan terima dari hidup kita. Ingat loh, firman Tuhan itu berkuasa. Firman Tuhan itu berkuasa buat hidup kita. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan sudah memberkati ibadah kami yang kedua. Engkau dimuliakan di tempat ini. Engkau dibesarkan, Engkau diagungkan. Tuhan, hamba menyerahkan seluruh jemaat ini ke dalam tangan Tuhan. Sebentar kalau kami mau pulang, penyertaan-Mu sempurna bagi hidup kami. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, pulanglah. Terimalah kembali berkat dari Bapa kita di surga. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan bersama Roh Kudus menyertai hidup kita hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semua. Haleluya, sama-sama katakan Amin. besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar Selamat hari Minggu, selamat pulang, sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.